Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saya pada malam hari ini. Hari ini, hari Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020. Saya sangat senang karena hari ini hari ulang tahun saya ke-48. Ya, bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaannya dan juga berterima kasih untuk semua doa dan ucapan saudara-saudara sekalian yang sudah disampaikan baik melalui media online Facebook, WA, ya kemudian melalui SMS, melalui telepon langsung. Terima kasih untuk semua doa dan harapannya. Tuhan memberkati. Di hari yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan sebuah ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya, dan saya harapkan juga menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Satu ayat yang sudah cukup terkenal dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itulah Mazmur 90 ayat 12. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, si pemazmur yang menuliskan Mazmur 90 adalah Musa. Dia menuliskan Mazmur ini tentu oleh karena pimpinan Roh Kudus sendiri. Pertama-tama dia menyatakan bahwa hidup manusia di dunia ini begitu singkat ya, begitu rentan. Diibaratkan seperti bunga rumput yang pagi-pagi bisa segar, tetapi kemudian sore hari sudah layu. Ya, jadi begitu gambaran kehidupan manusia. Kalau Yakobus menggambarkan kehidupan kita seperti uap yang sebentar kelihatan, lalu setelah itu sudah menguap, sudah tidak kelihatan lagi. Artinya bahwa kehidupan kita begitu singkat di dalam dunia ini. Karena memang dunia ini bukanlah tempat kita yang kekal ya, bukan tempat kita yang bersifat permanen. Lalu kemudian di dalam Mazmur 90 ini juga Musa menyatakan kalau Tuhan memberikan kita kesempatan hidup paling 70 ataupun 80 tahun. Itu pun ada ya penderitaan yang harus kita alami. Yaitu kebanggaannya katanya gitu ya. Ya, sebenarnya penderitaan itu bukan satu kebanggaan ya. Tetapi kalau kita masih bisa menikmati hidup 70, 80, nah sekalipun menderita, tetapi karena kita di dalam Tuhan, tetap dalam iman kepada Tuhan, kita tetap mampu bersyukur, kita mampu terus untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa firman Tuhan ini mengajarkan saya, mengajarkan kita untuk menghitung hari-hari sedemikian, atau menghitung waktu yang Tuhan berikan kepada kita sedemikian rupa. Memang pada umumnya manusia itu pintar ya kalau menghitung uang ya, menghitung kekayaan, apalagi kalau dia punya piutang, dia selalu mengingat itu, pintar menghitung piutangnya, tapi tidak tahu kalau punya hutang ingat atau tidak. Lalu manusia juga pada dasarnya pintar menghitung kebaikan diri sendiri, menghitung jasanya. Saya sudah buat ini, saya sudah buat itu. Kamu buat apa gitu? Lalu mulai merendahkan, menghakimi orang lain. Kemudian pintar menghitung kesalahan orang lain, ya kejelekan orang lain. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang positif, bukan hal yang baik. Maka Mazmur 90 ayat 12 sebenarnya mau mengingatkan saya, mengingatkan kita setidak-tidaknya akan dua hal. Pertama, bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini sangat terbatas. Karena sangat terbatasnya, maka kita harus pergunakan dengan baik. Waktu yang ada bukan hanya kita hitung berdasarkan
kronologis. Hari ini Senin, besok Selasa, dan seterusnya. Atau sekarang jam 1, jam 2, dan seterusnya. Tetapi waktu yang ada itu kita harus pergunakan sebaik-baiknya, karena itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan yang sebenarnya tidak akan kembali. Ya, bahwa waktu itu kan bukan circle, bukan berputar-putar, tapi ibarat garis lurus yang terus berjalan. Dan kalau hari ini lewat, tidak ada lagi hari ini. Ya, Senin sekarang 21, tidak akan ada lagi tahun 2020. Sudah selesai. Besok sudah berubah lagi. Demikian seterusnya. Maka kita harus mengingat bahwa waktu kita itu sangat terbatas. Ya, ada orang menghitung waktu dengan cara tambah. Ya, ini sebenarnya seperti anak kecil. Kalau usianya bertambah, wah, ulang tahun, senang sekali dia karena baru 6 tahun, 7 tahun, dia bangga sekali karena pertambahan itu. Tapi bagi saya, yang sudah 48 tahun, atau mungkin bagi teman-teman yang sudah usia dewasa ya, sebenarnya kita cara menghitung demikian malah ya semakin mendekatkan kita kepada kematian gitu ya, batas waktu yang Tuhan berikan. Itu tidak terlalu bijaksana. Tetapi ada cara hitung yang berikutnya, ya dengan cara mengurang. Mengurang artinya semakin hari, ya setiap hari kita menyadari waktu kita sebenarnya berkurang dalam dunia ini. Ya, usia yang Tuhan tetapkan memang itu rahasia Tuhan, tetapi kita harus mengingat bahwa usia kita ya dalam perspektif teologi, dari cara pandang teologi, usia kita semakin berkurang. Karena itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, ajar menghitung hari artinya kita harus mengevaluasi diri kita. Evaluasi, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Demikian seterusnya. Apakah waktu-waktu yang kita sudah lewati itu kita boroskan, kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan atau hal-hal yang berkenan kepada Tuhan? Kita evaluasi, apakah waktu-waktu yang Tuhan berikan itu sudah maksimal kita pergunakan? Dan kalau kita pergunakan, untuk apa? Banyak untuk apa? Banyak tidur kah? Banyak untuk bermain, banyak untuk makan, minum, untuk refreshing, dan seterusnya. Tapi berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan gitu loh. Dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat yang baik, yang menyenangkan Tuhan. Nah, ini adalah evaluasi bagi saya hari ini. Memasuki usia 48 tahun, berapa tahun lagi? Ya harapan saya sih kalau bisa sampai paling tidak 80. Berarti waktu saya sudah lebih dari separuh dalam dunia ini. Apa yang sudah saya lakukan? Belum begitu banyak. Ya, masih sangat kecil dibandingkan dengan kasih karunia Tuhan. Karena itulah melalui firman Tuhan hari ini, ajarlah aku menghitung hari-hari sedemikian, supaya memperoleh hati yang bijaksana. Saudara dan saya, kita perlu mengevaluasi diri, bahwa kita ada sampai saat ini karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Waktu yang Tuhan berikan, kita harus pergunakan menjadi kairos, menjadi momentum, menjadi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, di masa-masa pandemi seperti ini, kita pun terus diajar bagaimana terus bersandar kepada Tuhan, bagaimana mempergunakan setiap kesempatan, sekalipun dalam kesempitan begitu ya, bukan dalam arti negatif, tapi mempergunakan setiap peluang yang ada supaya kehidupan kita bisa berguna bagi banyak orang. Nah, saya kira itu bagian firman Tuhan yang saya bagikan. Kita diajar oleh Tuhan bagaimana menghitung hari sehingga kita semakin bijaksana. Orang yang bijaksana disebutkan dia akan mempergunakan setiap kesempatan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, orang yang bodoh, orang yang tidak bijaksana, dia akan melewatkan, membuang kesempatan dengan percuma. Maka saudara dan saya, mari kita menjadi orang yang bijaksana di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena waktu kita sangat terbatas, maka kita hargai ini sebagai kesempatan emas. Sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman, untuk doanya secara khusus bagi saya hari ini. Dan saya pun berdoa supaya saudara-saudara sekalian tetap bersuka cita di dalam Tuhan, ya, tetap mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih juga untuk usia yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan tolong
supaya terus dapat mempergunakan kesempatan berikutnya dengan sebaik-baiknya untuk hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.